tentang Rasulullah SAW. Kita lagi merayakan ya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang harus kita rayakan ya. Bahkan di berbagai daerah itu merayakannya sampai 40 hari, 40 malam ya. Saking bahagianya ya merayakan kelahiran ya seorang kekasih Allah ya, manusia yang terbaik. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi beliau. Ya, ini terbukti dari beberapa kejadian ya, dari beberapa syirah ya, sejarah. Nabi Adam alaihissalam waktu memakan buah khuldi, ya beliau berdoa memohon ampun kepada Allah. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, walaupun Allah Maha tahu. Dari mana kau tahu nama tersebut? Kata Nabi Adam, sesungguhnya aku melihat di arasmu, di samping namamu ada nama tersebut. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin kedudukannya tinggi di hadapanmu. Itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, dari zaman sebelum penciptaan manusia saja nama nabi kita sudah tercatat di arasy-Nya Allah. Di samping namanya Allah. Makanya kalau kita berdoa, salah satu etika atau adab kita berdoa, salah satunya sebelum kita memohon kepada Allah, minta nih hajat kita puji-puji Allah dulu. Berikutnya baru bersolawat kepada Nabi, biar diijabah doa kita oleh Allah. Karena Nabi itu kekasih Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya. Jadi benar-benar kekasih Allah. Ya. Benar-benar manusia yang paling dicintai oleh Allah. Itu Nabi kita. Makanya kita wajib bersyukur. Lahirnya Rasulullah tadi sesuai ayat yang dibaca oleh Yahya ya. Tafsir surat Al-Jumu'ah ayat keduanya itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang diterima, yang didapatkan oleh umat Islam adalah lahirnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang berikan kita petunjuk jalan hidup kita. Kalau tidak ada Rasulullah, mungkin hidup kita dalam keadaan sesat yang nyata. Ya, di sini dikatakan tadi yang dibacakan oleh Yahya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Dialah yang diutus seorang rasul yang ummi di antara kalian, dari kalangan kalian sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, menerangkan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, biar kita punya pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, waktu Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah belum mau dicabut dulu nyawanya, panggil dulu malaikat Jibril, ya, nyuruh ke malaikat Israil. Malaikat Jibril nggak berani turun, bukan nggak berani apa-apa, nggak tega melihat kekasih hatinya dicabut nyawanya. Nggak berani turunnya, baru sampai langit bumi, di langit dunia saja. Karena dipanggil kata Rasulullah. Ya, berangkat malaikat Israil panggil, malaikat Jibril turun ya. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, malaikat Jibril juga memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena nggak tega. Rasulullah bilang, wahai Jibril kekasihku, kenapa engkau tidak melihatku? Apakah engkau tidak ingin bertemu denganku? Ya. Dari kata malaikat Jibril, bukannya aku tidak ingin melihat wajahmu wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tidak tega melihat wajahmu begitu dicabut ajalnya. Jadi Nabi bilang apa? Aku pengen tanya ini, gimana keadaan umatku setelah aku tiada? Tuh, Nabi mikirin kita. Ya, Nabi sibuk sama kita, urusan kita dulu, umatnya dulu. Waktu mau sakaratul mau, kata malaikat Jibril, sesungguhnya umatku yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulmu, maka dia akan selamat. Baru setelah itu Rasulullah
ikhlas untuk dicabut nyawanya. Tuh, ini mikirin kita tuh. Ya. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, dengan ayat-ayat Allah itu Rasulullah ingin membersihkan kita ini semua dari segala macam kebodohan, dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam kejahilian. Ya, kita bukan jahil itu bukan hanya kebodohan dalam segi orang-orang yang Arab itu orang-orang yang pintar-pintar. Ya, syairnya itu luar biasa. Ya, sampai sekarang syairnya itu luar biasa. Udah dijadiin film aja mau sutradara penulis Indonesia Habibur Rahman Al-Syiraji itu. Jadi penulisan novelnya laku keras itu. Itu dia ngambil syair-syair dari Arab itu kisah-kisahnya. Ya, kisah-kisahnya luar biasa. Jadi orang-orang cerdas, orang yang bisa membuat buku, yang membuat syair-syair yang indah adalah orang-orang cerdas. Ya, jadi bukan bodoh dalam keadaan, bukan jahil dalam keadaan keilmuan, tapi dalam amal perbuatan. Jadi kalau kita nih di sini dalam Al-Quran, jadi kita dibersihkan, ya, disucikan dari kebodohan tadi, ya, dari kejahilian tadi, ya, dari kemaksiatan, dari tidak ketahuan kita, ya, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Tapi dengan petunjuk Rasulullah, kata Rasulullah, halalun bayyin, haramun bayyin, wa bainahuma subhat. Ya. Kata Rasulullah, yang halal jelas dalam Al-Quran. Ditunjukin dalam Al-Quran mana aja yang jelas, yang halal. Yang haram juga jelas dalam Al-Quran, ditunjukin. Jadi Al-Quran itu adalah semuanya lengkap seluruh kehidupan kita. Ya, dari muamalahnya, sosialnya, politiknya, ekonominya, ya semuanya ada. Jual beli segala macam, muamalah itu ada termasuk jual beli, pernikahan, wasiat dan segala macam. Ada semuanya aturannya dalam Al-Quran. Dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Terus apa lagi di sini dikatakan? Wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mengajarkan kepada kita Al-Quran, wal hikmah dan sunnah Rasulullah. Wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sebelumnya kamu ada orang-orang yang sangat sesat. Ya. Tadinya kita ini orang-orang yang sesat sebelum datangnya Islam. Pertumpahan darah di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, perjudian di mana-mana, ya, peperangan di mana-mana, mabuk-mabukan, ya, semuanya nggak ada aturan. Nyembah aja sama berhala, sama patung, yang nggak bisa kasih manfaat buat kita. Tapi begitu Islam datang, ya, istimewa lahirnya Rasulullah lagi 600 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam jaraknya dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Tapi sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saff ayat 6. Nanti kalian bisa baca, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa makhluk adalah manusia yang istimewa. Ya, kenapa? Lahirnya aja tidak ada ayah. Ya, putra Maryam, wanita suci. Dan sekarang pun masih ada di aras kita, ya, diangkat di arasnya Allah. Nanti akhir zaman baru diturunkan lagi untuk membunuh Dajjal. Ya, jadi manusia yang istimewa. Tapi beliau gembira, mubasyiran tadi dikatakan. Wahai Bani Adam, aku Isa putra Maryam, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah Rasulmu di antara kamu yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari Taurat dan bergembira dengan akan datangnya seorang nabi nanti sesudahku. Gembira Nabi Isa itu. Padahal jaraknya 600 tahun belum ada nabinya, tapi sudah dikabarkan oleh Allah. Bergembira dia manusia paling istimewa. Dia sadar bahwa ada manusia yang lebih istimewa lagi akan hadir di muka bumi ini, yang membawa cahaya terang benderang. Waktu Rasulullah lahir, ya, itu istana-istana Romawi itu terang benderang, cahayanya luar biasa. Tahu cahaya dari mana? Saat itu Rasulullah lahir sebelum subuh, jadi saat masih gelap, tapi seperti siang terang benderang. Pamannya semuanya girang. Pamannya termasuk Abu Lahab, Abbas,
ya Ibnu Abbas, Abdullah ayahnya, ya. Terus siapa lagi? Pamannya siapa lagi? Hamzah, termasuk satu lagi Abu Thalib. Semuanya bergembira akan kelahiran keponakannya, ya, kelahiran keponakan girang banget. Makanya Abu Lahab setiap hari Senin, ya, azabnya di neraka diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bergembira waktu kelahiran keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Girang dia. Makanya setiap hari Senin dia dapat keringanan azab itu di akhirat. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang bergembira, ya, dengan sepenuh hati dengan kelahiran Rasulullah, dan kita mencintai sampai kita ajal menjemput. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diselamatkan oleh Rasulullah dari azab api neraka. Amin, Allahumma amin. Kita nanti dikumpuli nanti nih di Telaga Kausar. Nanti di saat manusia sibuk, ini di surat Abasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'at as-saahah yauma yafirru mar'un min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ya. Ketika datang suara yang memekakan telinga, yaitu tiupan sangkakala kedua, ya, manusia yang dalam kubur dibangkitkan, ya, dibangkitkan semuanya. Semua manusia sibuk lari tunggang-langgang, ketakutannya amat sangat, ya, dosa-dosanya, membawa dosa, memikirkan azab yang akan dia terima. Jadi sibuk. Kalau selama ini kalian punya orang tua, ya, kata mama kalian belahan jiwa ibu, kalian kesayangan ibu, kalian permata hati ibu, kata orang tua kalian. Tapi nanti begitu hari tadi yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, seorang manusia meninggalkan saudaranya. Seseorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan kekasihnya. Tuh. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu paling sibuk. Kenapa? Sibuk cari-cari umatnya langsung kemana. Bayangin, mana umatku? Umati. Nah, bisa kumpul, ya. Cariin sama Rasulullah kita, dibantuin oleh malaikat, ya. Rasulullah nanti memohon kepada Allah, ya, di Telaga Kausar, ya Rob, aku memohon kepadamu agar aku memberikan minum kepada umatku. Nah, kita dapat minum, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Kita dapat minum, sekali minum, sekali teguk aja hilang rasa dahaga kita selamanya, tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Tuh, Telaga Kausar, ya, nanti dikumpulin kita di sana. Lalu Rasulullah sujud lagi di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan umatku yang sedang menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadi pas kita lagi nyebrang nih, Rasulullah saling menang. Wah, ini di ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Dan bolak-balik aja itu Rasulullah namatin kita. Ya, karena cintanya yang luar biasa. Jadi kalah cinta ibu kepada anaknya, kalah cinta ayah kepada istri, kepada anaknya, kalah cinta suami kepada istrinya, kalah cinta seorang istri kepada suaminya, kalah cinta seorang kekasih kepada kekasihnya. Kalah ya. Cinta Rasulullah di atas segala-galanya kepada umatnya. Waduh. Ya, selamat tuh, pada selamat, yang masuk neraka. Sujud lagi Rasulullah, ya Rabb, aku ingin agar umatku yang memiliki keimanan sebesar biji kurma dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dikabulkan lagi sama Allah. Tuh, ya, tuh anak-anak semuanya, ya. Jadi jangan kalian menyepelekan tentang keimanan kalian, terutama dibuktikan dengan sholat lima waktu. Tanda bukti kalian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan buktikan kalau kalian beriman itu enam-enamnya harus ada. Ya, jangan sholat aja lentang-lentong, ya. Kadang sholat kalau nggak ingat, banyak gak ingatnya.
di alam kubur yang sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam kubur di antara taman-taman surga. Ya, doakan orang tua kalian dari rajinnya sholat kalian. Tapi kalau kalian nggak sholat, ini juga Allah mau adil. Jangan dikira kalian nggak sholat, kalian sendiri yang nanti masuk neraka. Yang masuk neraka barengan sama keluarga, sama orang tua kalian. Karena nanti orang tua ditanya sama Allah, kenapa nih anakmu nggak sholat, didiamkan saja? Kenapa kau tidak perintahkan anakmu untuk sholat? Karena perintah sholat wajib. Yang sudah balik apalagi. Ini kalian udah kelas 9, rata-rata udah balik semua. Ya, kalau memang sayang, cinta sama kedua orang tua, buktikan. Jadikan anak yang menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Ya, jadikan anak yang membawa orang tuanya masuk ke dalam surga, bukan sebalik. Kalau cuma bohong, saya mah sayang sama orang tua, saya sayang banget sama mama. Saya kalau lagi ingat mama suka nangis, tapi bohong karena nggak pernah sholat.